Ya, pemirsa, kita kali ini akan berbicara lebih banyak lagi mengungkap tabir seputar korupsi Base Transceiver Station atau BTS. Kita ketahui bersama bahwa penyidik Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi dalam penyediaan BTS tersebut. Sementara itu, sejauh ini walaupun kasusnya sedang berlangsung, PLT Kominfo Mahfud MD memastikan bahwa proyek pembangunan pemancar BTS dan juga infrastruktur pendukung akan tetap berlanjut. Kejaksaan Agung masih terus memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo tahun 2020-2022. Sebelumnya dalam keterangan persnya PLT Menkominfo, Mahfud MD menyatakan dari dana 10 triliun yang telah dibelanjakan berdasarkan laporan BPKP, hanya 2 triliun yang benar-benar dibelanjakan untuk pembangunan menara pemancar atau BTS. Ada 10 triliun dana yang menguap. Mahfud MD meminta Irjen Kemenkominfo mengejar uang yang diduga dikorupsi. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 Base Transceiver Station atau BTS. Rencana pembangunan tower sebanyak 4.200 tower, namun dari laporan hanya 1.200 tower yang telah selesai pengerjaannya. Setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sesudah diambil 8 sampel dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini, Kejaksaan telah menetapkan 7 tersangka, termasuk diantaranya mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kejaksaan menduga para tersangka telah melakukan pemufakatan jahat berupa pengaturan tender dan pengembungan harga. Saya sih melihat bahwa ini sudah kasus mega korupsi. Bayangkan dari 10 T yang dianggarkan, 2 triliun yang sudah digunakan, lalu kemudian kita mempertanyakan 8 triliun sisanya itu kemana? Tadi PLT Menkominfo Pak Mahfud mengatakan bahwa ada nilai 8 T yang harus dipertanggungjawabkan, dicari tahu kemanakah dana tersebut mengalir. Nah, saya pun mencoba untuk meminta agar jurnalis kami langsung mengungkap bagaimanakah sebetulnya keadaan ataupun juga kondisi menara BTS yang dibicarakan itu. Apakah memang betul mangkrak atau juga apakah sebetulnya sudah ada barangnya atau juga sudah ada barangnya tetapi tidak berfungsi. Kami ingin langsung menuju ke lokasi dan kami mengutus jurnalis kami untuk menjadi saksi untuk Anda semua dalam artian untuk mengungkapkan apakah memang korupsi ini nyata atau bagaimana. Sudah ada tim iNews yang bergabung bersama saya malam ini, ada Bang Joni Nura dan juga Bang Joseph Mario. Selamat malam. Selamat malam, Bang Prabu. Ya, selain 2 jurnalis kami juga mengundang ada Kapus Pen Hukum Kejaksaan Agung Dr. Ketut Sumedana untuk juga sama-sama menyaksikan temuan dari jurnalis kami yang langsung datang ke lapangan, ke lokasi untuk melihat seperti apakah kondisi sebetulnya dari menara BTS yang saat ini ramai kita bicarakan. Baik, untuk yang pertama, kita akan lihat dulu bagaimanakah kondisi BTS yang berada di Manggarai Timur. Kita sama-sama saksikan temuan dari rekan kita Mario seputar kondisi menara BTS yang kita perbincangkan. Nah, ini adalah
tangkapan dari investigasi Mario, jurnalis iNews, untuk langsung melihat bagaimanakah kondisi BTS yang kita saat ini akan perbincangkan. Baru dibangun 3 bulan lalu di tempat ini, yang program dari Kominfo membangun BTS di Desa Wangkarweli, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Saat ini sedang berlangsung pembangunannya yang dikategorikan mangkrak. Dimulai dari kapan Pak Kades? Ini sebenarnya proyek sudah mulai sejak tahun 2021 dan tangan 2021 mulainya, namun pelaksananya baru bulan Februari 2023 baru berjalan lancar. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu rupanya mangkrak karena material sebelumnya itu diangkut kembali oleh kereta CPM 1. Sebelum hadirnya BTS ini, Pak Kades, jaringan di sini bagaimana? Setelah hadirnya tower yang ada di desa ini, mungkin hampir setiap hari itu ada gangguan jaringan. Jadi lancar atau tidak? Tidak lancar. Bisa dijelasin dengan proses mengajar sana? Ketika ujian itu bagaimana? Oh ya, karena sekarang untuk ujiannya itu berbasis Android, jadi segala bentuk ujian itu dalam proses menggunakan HP. Nah, untuk prosesnya itu kan menggunakan jaringan. Yang kami rasakan itu untuk saat ujian itu adalah kendala di jaringan. Mau kirim nilai ujian tidak bisa karena penggunanya banyak sehingga menghambat. Jadi dari kendala jaringan itu sangat besar sekali. Yang Anda saksikan tadi adalah kondisi BTS Bakti di Desa Wangkarweli, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, di mana tadi Anda sama-sama saksikan pernyataan dari warga adalah bahwa bahkan setelah proyek BTS ini dilangsungkan, sinyal di sana malah semakin terganggu. Nah, setelah dari Manggarai Timur, kita akan coba ya menuju ke Desa Nakatoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, di mana di sana BTS Bakti memang sudah dibangun ya pemirsa, namun justru malah sinyal di daerah mereka sulit diakses. Kita sama-sama dengarkan bagaimana pernyataan dari lurah di lokasi tersebut. Sejak awal memang perencanaan didampingi oleh petugas dari Infocom untuk menentukan topnya, titik untuk dibangun menara ini. Tapi dalam perjalanan pembangunan menara ini dibongkar. Begitu. Alasan dibongkar apa Lurah? Alasan dibongkar karena ada permintaan warga supaya dibongkar karena membuat warga tidak nyaman. Tidak nyaman. Daerah kita ini kan daerah dengan rawan gempa. Karena ketinggiannya sangat luar biasa dan jarak dengan rumah orang 1,5 meter. Baik pemirsa sekalian, Anda sekarang bisa menyaksikan tangkapan dari lensa jurnalis kami yang datang ke dua lokasi untuk betul-betul bisa mengungkap sebetulnya seperti apa kondisi menara BTS di dua lokasi tersebut. Di sini juga ada Pak Ketut. Pak Ketut juga saya undang untuk bertanya kepada dua jurnalis kami jika memang ada yang ingin ditanyakan kepada mereka. Namun sementara ini saya mau ke Bang Mario dulu. Bang Mario di Desa Wangkarweli ya. Di sini Anda mengatakan dan tanggapan Anda melihat bahwa pembangunan BTS di sana masih belum selesai. Betul demikian? Baik Prabu, betul demikian. Jadi di Desa Wangkarweli, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, sejak Juli tahun 2021 dibangun, ternyata sempat terhenti
dan dibangun kembali pada tahun 2023 bulan Februari setelah kasus ini muncul. Demikian Prabu. Dari yang Anda saksikan, berarti sudah 2 tahun menara ini dibangun begitu ya. Berapa persen sebetulnya proses pembangunan atau progres pembangunan yang menurut Anda kira-kira selesai? Dari keterangan kepala desa, saat dibangun pertama kali tidak pernah diinformasikan kepada kepala desa bagian apakah sudah berjalan atau tidak, karena orang-orang yang datang dari yang mengurus BTS tersebut tidak pernah menginformasikan ke mereka kapan akan dibangun kembali atau kapan berfungsi kembali BTS tersebut. Jadi setelah dibangun pada bulan Februari 2023 kemarin, tidak ada informasi dari yang terkait untuk memberitahukan tentang kapan ini aktif BTS tersebut. Jadi sejak mangkrak tahun 2021 dan Februari kembali dilanjutkan, kepala desa sendiri tidak mengetahui kapan aktif ini pembangunan BTS tersebut. Namun dari wawancara saya kepada tukang yang melakukan pengerjaan tersebut, mereka akan menyelesaikan pada bulan Juni ini. Begitu Prabu. Ya, mungkin terakhir Mario, kalau Anda lihat langsung ya dari kondisi menara BTS yang ada di sana, apakah barang-barang yang harusnya diinstal atau dipasangkan di menara BTS itu ada di lokasi, atau Anda melihat sebuah rangka menara yang sebetulnya jauh dari kesan sudah terbangun? Kalau yang saya lihat kemarin memang BTS sudah terbangun, namun dari keterangan kepala desa sebelumnya barang-barang itu dibiarkan mangkrak sejak tahun 2021 itu mangkrak di desa tersebut, dibiarkan tergeletak di lokasi di mana tanah yang dibakar desa tersebut. Jadi setelah terbangun, jadi pihak desa selama ini hanya mengamankan barang-barang yang dibiarkan begitu saja oleh pihak yang melakukan pengerjaan. Demikian Prabu. Dibiarkan begitu saja ya. Ini menarik nih untuk nanti kita tanyakan juga kepada Pak Ketut. Namun sebelum kepada Pak Ketut, saya mau ke teman saya Joni yang juga mendatangi lokasi di Desa Nakatoli ya. Di sana tadi dari tayangan yang sama-sama kita saksikan, penduduk di sana mengatakan bahwa sebetulnya sinyal sudah ada, namun justru ketika menara BTS ini dibangun, sinyalnya malah semakin lemah. Begitu, Bung Joni. Baik, Bang Prabu, benar sekali apa yang disampaikan Bang Prabu bahwa awalnya masyarakat di Desa Nakatoli sinyalnya sudah bagus. Namun ketika dibangun kembali BTS atau yang istilahnya penguat sinyal, malahan masyarakat di Desa Nakatoli sendiri susah sekali untuk mengakses internet. Terutama anak-anak sekolah, apabila pas masa ujian mereka sangat sulit. Bahkan mereka berjalan kaki sampai 2 km untuk mencari akses sinyal yang baik, Bang Prabu. Ada tanya tidak alasan apa yang dikemukakan di tempat atau di lokasi di mana sinyal sudah ada, kok dibangun lagi menara BTS? Karena pada awalnya sinyalnya bagus, Bang Prabu. Namun pada akhir-akhir masuk musim hujan atau itu mulai sinyalnya mulai terganggu, Bang. Apalagi mereka sudah membangun lagi tower yang baru dari BTS sendiri. Malah warga bertanya-tanya, kok kenapa kita sinyalnya semakin sulit? Apalagi mereka di daerah pedesaan, Bang Prabu. Oke, baik. Pak Ketut, ini tadi adalah kesaksian dari para jurnalis yang memang sengaja kami kirim ke kondisi lapangan. Kami tidak ingin mengangkat kasus ini tanpa menjadi saksi sendiri, Pak Ketut ya, bahwa ada korupsi yang terjadi di lapangan terkait dengan menara BTS ini. Dari kesaksian rekan-rekan kami, ada Mario dan juga Joni, ada yang ingin Anda komentari, Pak Ketut?
Jadi memang begini, Mas Fabru, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Jadi perkara BTS ini ya rencananya dibangun mulai 2020 sampai 2021 dengan anggaran total 10 triliun. Ya. Nah, untuk jangka waktu 5 tahun ya, itu anggarannya adalah 28 triliun. Tetapi kita ngambil yang 2020 sampai 2021. Gitu loh. Nah, ketika 2021 kita lakukan penelitian lapangan, ternyata memang tidak ada yang terbangun. Bangunnya hanya sebagian kecilnya saja dari jumlah yang direncanakan 4.000 BTS, gitu loh. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan penelitian dari yang sudah dibangun, ternyata ada 900 BTS yang kita lakukan evaluasi, dilakukan melalui satelit, ya ternyata sebagian besar tidak nyala atau tidak hidup, gitu loh. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah kami cek secara kontraknya 2021 harus selesai, ya ternyata memang tidak ada yang dikerjakan. Kemudian diperpanjang sampai 2022, ada adendum. Nah, baru tim turun setelah bulan Maret. Bulan Maret itu kita melakukan penyelidikan terhadap perkara ini. Ya, di bulan Maret itu melakukan penyelidikan, ditemukanlah tadi hal-hal yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan di lapangan tadi. Nah, kemudian kenapa sekarang ini kita lanjutkan? Kita tidak mau ketika ada proses penegakan hukum ini menjadi berhenti. Nah, maunya kita ini penegakan hukum tetap jalan, proyek strategis pemerintah tetap jalan, dan masyarakat cepat mendapatkan akses. Tapi ternyata sampai saat ini juga banyak yang belum menerima saluran 4G ini seperti itu. Jadi kondisinya masih seperti itu. Jadi kami walaupun kami melakukan penindakan terhadap kasus ini, tapi juga kita melakukan tindakan pendampingan dan pengamanan terhadap proyek strategis ini, Mas Pabu. Ini menarik Pak Ketut yang tadi Anda katakan bahwa sebetulnya sudah sejak 2021 ya Kejaksaan mencurigai bahwa ada sesuatu di proyek BTS ini. Harusnya di 2021, di Desember 2021 itu sudah diserah terimakan tuh yang 10 triliun yang tadi saya bilang itu. Tapi ternyata 2021 itu belum ada apa-apa, tetapi hanya beberapa BTS saja yang terbangun gitu. Kemudian dari 2021 itu ternyata ada adendum antara teman-teman di Bakti Kominfo dengan pihak vendor ya sampai di bulan Maret. Nah, di bulan Maret itu belum juga terselesaikan. Akhirnya kita turun tim melakukan suatu penyelidikan. Kemudian di bulan September, Mas Pabu, kita naikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, di bulan Januari ya 2023 sekitar tanggal 17 kita menaikkan statusnya menjadi penyidikan khusus ya dengan menetapkan 3 tersangka sekaligus pada saat itu gitu. Kenapa saya tanyakan ini, Pak Ketut, ini untuk mengkonfirmasi bahwa sebetulnya Kejaksaan sudah mencium aroma ada penyimpangan di kasus BTS ini jauh sebelum ada aktivitas atau aktivasi politik yang selama ini ada di publik yang mengatakan bahwa jangan-jangan kasus ini diungkap karena ada motivasi politik. Anda masih ingat bahwa di tahun 2021 semuanya masih aman-aman saja secara politik begitu. Sementara itu Anda mengatakan bahwa 2021 sudah tercium, begitu ya Pak Ketut ya? Betul. Dari 2021 itu kita sudah menerima laporan bahwa anggaran yang 10 triliun itu sudah sebagian besar dicairkan, bahkan kalau kita cek di lapangan udah hampir semua dicairkan, tetapi tidak ada pengerjaan yang signifikan di lapangan. Nah, sehingga ketika kami cek di lapangan ternyata ada adendum yang mereka buat diperpanjang sampai 3 bulan 4 bulan ke depan. Dan itu pun di 2021, 2022 tidak terselesaikan. Gitu loh. Harusnya 2021 sudah selesai. Gitu loh proyek ini. Nah, kita sudah mencium di 2021 itu ada satu kejanggalan-kejanggalan terhadap proyek ini. Nah, ketika kami lakukan konfirmasi dengan teman-teman BPKP terjun ke lapangan, ternyata memang dari sisi perencanaan sejak awal sudah diatur proyeknya ya, kemudian
ada kajian-kajian teknis yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan itu diakui oleh tersangka yang dari UI. Kita jadikan tersangka, mereka mengakui bahwa ini kajiannya nggak pas, nggak benar gitu loh. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan BPKP ini juga kita ketemukan ada markup harga yang dibeli sampai di tempat, dan selanjutnya ada pembayaran-pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan, yang belum selesai dikerjakan tapi dibayarkan 100%, seperti itu Mas Pak. Kita akan bahas lagi Pak, kemana 8 triliun sisanya Pak? Nah ini saya siap. Setelah jeda Pak ya, kami harus jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa di rumah, kita akan coba ya mengorek dari Pak Ketut akan seperti apa kelanjutan dari kasus ini, terutama kemana 8 triliun itu tersalurkan. Sesaat lagi.